Saya Alvina Fauzia akan menjelaskan tentang konsep teori eksistensial. Psikologi eksistensial dipengaruhi filsuf barat pada abad 19 Eropa, yaitu khususnya tulisan Soren Kierkegaard 1813 sampai 1855. Martin Heidegger 1889 sampai 1976 dan Jean-Paul Sartre 1905 sampai 1980, Binswanger 1881 sampai 1966, Lanzoni 2004 menjelaskan berbagai tingkatan keberadaan dan mode hubungan interpersonal. Menurutnya, level tertinggi adalah agent will, individu beroperasi. Pada level ini adalah sadar diri dan aktualisasi diri. Mereka mengalami kehidupan dalam hubungannya dengan arti pribadi mereka sendiri, yaitu norma masyarakat dan pendapat dan penilaian orang lain adalah nilai sekunder dan perspektif individu itu sendiri. Pendapat Viktor Frankl 1905 sampai 1997. Frank dengan fasih menjelaskan filosofinya. Selain pengalamannya sebagai tawanan di sejumlah kamp konsentrasi di dunia Perang II, kontribusi Frankl yang mengubah penderitaan yang menyakitkan menjadi makna cari dalam hidup. Dia memvalidasi kesimpulan utamanya bahwa bahkan dalam penyiksaan yang paling parah, hidup memiliki miliknya sendiri, makna potensial, dan mungkin bahkan penderitaan itu sendiri bisa bermakna. Ia menetapkan dasar yang kuat untuk logoterapi terkenalnya. Logos artinya dalam bahasa Yunani. Pada logoterapi, klien didorong untuk menemukan makna hidupnya sendiri. Frank menjelaskan sejumlah cara orang mengalami makna, termasuk menciptakan atau mencapai sesuatu, memberi kepada orang lain, dan mencintai orang lain. Saya Muhammad Farhan Zaidan akan menjelaskan tentang pengertian dari eksistensial. Eksistensial merupakan pendekatan sikap terhadap isu-isu dalam hidup yang meliputi hidup dan mati, kebebasan, tanggung jawab terhadap diri, dan orang menemukan makna hidup. Teori eksistensial pada hakikatnya mempercayai bahwa hidup memiliki potensi untuk secara aktif memiliki dan membuat keputusan bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Teori ini sangat menekankan tentang kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi, individu diberikan kebebasan seluas-luasnya dalam melakukan tindakan, tetapi harus berani bertanggung jawab sekalipun menanggung resiko bagi dirinya. Menurut teori dari Albert Ellis yang berhubungan dengan eksistensial manusia, ia mengatakan bahwa manusia bukanlah makhluk yang sepenuhnya ditentukan secara biologis dan didorong oleh naluri-naluri. Ia melihat sebagai individu unik dan memiliki kekuatan untuk menghadapi keterbatasan untuk merubah pandangan-pandangan dan nilai-nilai dasar dan untuk mengatasi kecenderungan menolak diri sendiri. Manusia mempunyai kesanggupan untuk mengkonfrontasikan sistem-sistem nilainya sendiri dan menindoktrinkan diri dengan keyakinan-keyakinan, gagasan-gagasan, dan nilai yang berbeda. Sehingga akibatnya mereka akan bertingkah laku yang berbeda dengan cara mereka bertingkah laku di masa lalu. Jadi karena berpikir dan bertindak sampai menjadikan dirinya bertambah, mereka bukan korban-korban perkondisian masa lalu yang positif. Prinsip-prinsip teori eksistensial. Eksistensial dilandasi posisi filosofis yang meletakkan eksistensi sebagai pendahulu dari esensi manusia. Aspek terpenting dari manusia ialah keberadaannya. Keberadaan yang ada di dalam dunia eksistensial yang bermakna sebagai konteks pengalaman langsung dan tidak semata-mata berdasar pada kondisi objektif. Pandangan dasar diletakkan pada posisi manusia sebagai pusat penentu kebermaknaan hidupnya. Dalam kondisi eksistensial, manusia berada dalam proses menuju keberadaan diri sebagai makhluk pribadi dan sosial. Pada pandangan ini, secara inheren terkandung adanya kebebasan dan tanggung jawab manusia untuk memilih, mencari, dan menentukan makna dirinya sendiri. Asumsi terapi eksistensial adalah pentingnya fenomenologi seorang individu persepsi atau pengalaman tertentu. Juga terapis eksistensial percaya bahwa cara kita hidup dan menjadi apa
kita adalah hasil dari pilihan kita. Masing-masing dari kita memiliki cara pandangnya sendiri dan subjektif pengalaman. Berikut merupakan prinsip teori eksistensial. Yang pertama, ada kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan dan tanggung jawab sangat penting untuk terapi eksistensial. Individu benar-benar bebas memilih di antara alternatif dan oleh karena itu individu dapat membentuk mereka berdasarkan pilihan mereka. Bagi terapis eksistensial, menjadi bebas dan menjadi manusia identik. Faktanya, pilihan dan tanggung jawab berjalan seiring dan asumsi tanggung jawab adalah syarat dasar untuk perubahan. Orang yang menolak untuk menerima tanggung jawab dengan menyalahkan orang lain atas mereka membuat diri mereka sendiri tidak bahagia. Tugas utama terapis eksistensial adalah membantu klien dalam melihat caranya menghindari tanggung jawab dan hasil konsekuensi dan penghindaran tersebut. Yang kedua, ada kesadaran diri. Individu juga memiliki kesadaran akan pilihan dan tanggung jawab. Semakin besar kesadaran diri yang dimiliki individu, maka lebih banyak kapasitas yang mereka miliki. Untuk eksistensi terapis, meningkatkan kesadaran diri berarti bahwa individu memiliki lebih banyak kesadaran alternatif, kebebasan, pilihan, tanggung jawab, dan tujuan. Yang ketiga ada mengupayakan identitas dan hubungan dengan orang lain. Kebebasan untuk membuat pilihan dapat membuat setiap individu berbeda dari orang lain, dan proses ini mungkin membuat setiap orang unik. Untuk terapis eksistensial, menjadi unik atau mencari identitas bukanlah tugas yang mudah. Sebaliknya, butuh keberanian untuk mencari jati diri. Namun, menurut eksistensialis, orang dapat memilih untuk tinggal sendiri atau menjalin hubungan dengan orang lain. Sendirian bisa menambah kekuatan orang-orang saat merasakan pemisahan mereka dari orang lain, dan pengalaman ini dapat membantu mereka lebih jauh mencari keunikan dan identitas mereka. Untuk eksistensialis, pengembangan hubungan dengan orang lain didasarkan pada posisi yang setara di antara keduanya individu mandiri. Tidak ada partai yang mendominasi yang lain, artinya tidak ada yang berlebihan bergantung pada yang lain. Yang keempat ada mencari arti. Manusia dicirikan oleh perjuangan untuk mendapatkan arti dan tujuan dalam kehidupannya. Beberapa pertanyaan umum yang terkait dengan pencarian makna termasuk siapa saya? Begitu banyak pertanyaan kepada diri mereka sendiri. Ketika individu tidak dapat menemukan makna dalam hidup mereka, mereka mungkin bergumul dengan yang rendah harga diri. Kekosongan dan ketidakberartian dalam hidup. Ketidakberartian mengarahkan klien mengalami kecemasan atau tekanan psikologis. Dengan demikian, pencarian makna bisa dihubungkan terhadap pandangan dunia dan keyakinan dasar seseorang. Keyakinan bahwa orang-orang menciptakan makhluk beranggapan bahwa mereka mampu menciptakan atau mencari makna dalam hidup mereka. Menurut terapis eksistensial, makna dapat diatur menjadi setidaknya tiga yang berbeda jenis. Yang pertama, arti yang salah. Yang kedua, makna sementara. Yang ketiga, makna tertinggi. Itu harus ditekankan bahwa apa yang membentuk masing-masing jenis makna ini sangat pribadi dan mungkin berbeda orang ke orang. Menurut terapis eksistensial, jenis makna ini membuat hubungan diperlukan. Namun, asumsi bahwa makna tertinggi memerlukan hubungan tidak. Dalam hal ini, konsepsi termasuk hubungan dengan diri sendiri. Yang kelima ada kegelisahan. Konsep kecemasan sangat penting bagi terapi eksistensial. Terapi eksistensial mendefinisikan kecemasan lebih luas daripada dan mungkin berbeda dari kelompok psikoterapi lainnya. Untuk terapis eksistensial, kecemasan muncul dari kebutuhan pribadi kita untuk bertahan hidup dan untuk menegaskan keberadaan kita. Kecemasan menunjukkan dirinya secara fisik dalam detak jantung yang lebih cepat, peningkatan tekanan darah, persiapan otot rangka untuk berkelahi atau melarikan diri, dan perasaan ketakutan. Dalam psikoterapi, salah satu tujuan kami adalah membantu pasien menghadapi kecemasan semaksimal mungkin sehingga mengurangi kecemasan menjadi ketakutan yang kemudian bersifat objektif dan bisa ditangani. Pandangan teori eksistensial yang pertama, hakikat manusia. Manusia adalah makhluk yang selalu dalam keadaan transisi, berkembang, membentuk diri, dan menjadi sesuatu.
Menjadi seseorang berarti kita menemukan sesuatu dan menjadikan keberadaan kita sebagai sesuatu yang wajar. Sebagai manusia, kita selalu bertanya tentang diri sendiri, orang lain, dan dunia. Ada beberapa kondisi manusia, yaitu yang pertama, kapasitas akan kesadaran diri. Yang kedua, kebebasan serta tanggung jawab. Yang ketiga, menciptakan identitas dirinya dan menciptakan hubungan yang bermakna dengan orang lain. Yang keempat, usaha pencarian makna, tujuan, nilai, dan sasaran. Yang kelima, kecemasan sebagai suatu kondisi hidup. Dan yang keenam, kesadaran akan datangnya mau serta ketidakberadaan. Yang kedua ada pribadi sehat. Manusia dikatakan sehat pribadinya jika dapat memfungsikan dimensi dasar tersebut secara benar, sehingga kesadaran berfungsi secara penuh, yaitu berpikir positif dan dipercaya, kreatif, memahami diri sendiri, produktif, efektif, dan kongruen. Yang ketiga ada pribadi tidak sehat, inkongruen, negatif, tidak dapat dipercaya, tidak dapat memahami diri sendiri, bermusuhan, kurang produktif. Yang keempat ada tujuan konseling. Konseling adalah merevisi atau memperbaiki fungsi pribadi. Dalam proses konseling diperlukan suatu kondisi yang dianggap bisa menciptakan perubahan kepribadian, yaitu yang pertama ada dua orang dalam kontak psikologis. Yang kedua, orang pertama yang kita beri nama klien mengalami hal yang tidak kongruen. Orang kedua disebut terapis, adalah yang kongruen dan terintegrasi dalam hubungan itu. Terapis menaruh perhatian positif, yaitu betul-betul peduli terhadap klien. Terapis mengalami pemahaman secara empati terhadap ukuran internal, di mana klien membentuk sikap atau keputusan dan usaha untuk mengkomunikasikannya dengan klien. Lalu yang dikomunikasikan dengan klien berupa pemahaman empati dan perhatian positif tanpa syarat. Lalu ada hubungan terapis dengan klien. Tugas utama dari terapis adalah untuk secara akurat keberadaan klien di dunia dan untuk menegakkan tatap muka secara pribadi dan otentik. Klien menemukan keunikan dirinya dalam hubungannya dengan si terapis, tatap muka antara dua manusia. Yang terakhir ada fungsi dan peran konselor. Yang lebih diutamakan oleh konselor dalam terapi ini adalah memahami dunia subjektif klien dengan harapan agar bisa menolong klien memahami dan menentukan pilihan-pilihan baru. Fokusnya adalah pada saat itu. Yang paling utama diperhatikan oleh konselor adalah pelaku klien untuk melepaskan diri dari tanggung jawab. Klien diajak untuk menerima pertanggungjawaban pribadi. Prosedur-prosedur teori eksistensial. Pendekatan eksistensial bukan merupakan suatu pendekatan terapi tunggal, melainkan suatu pendekatan yang mencakup terapi berlainan yang kesemuanya berlandaskan konsep-konsep serta asumsi-asumsi tentang manusia menurut Gerald Corey tahun 2010 halaman 54. Konseling eksistensial merupakan salah satu teori konseling yang bertujuan agar konseling menyadari keberadaannya secara otentik sehingga mampu membuka diri dan bertindak sesuai kemampuannya. Menurut Gerald Corey tahun 1999 halaman 57. Prosedur-prosedur konseling bisa diadopsi dari beberapa pendekatan yang lain. Maka dari itulah diadopsi sebuah teknik yang dirasa tepat dari teori konseling, yaitu teknik permodelan atau modeling. Modeling berakar dari teori Albert Bandura dalam Gentina Komalasari tahun 2011 halaman 176 dengan teori belajar sosial. Teori belajar sosial kognitif menjelaskan bahwa orang dapat belajar dengan hanya mengobservasi perilaku orang lain. Orang lain diamati disebut model, dan proses belajar observasional ini juga disebut dengan modeling atau permodelan menurut Lawrence A. Pervin tahun 2012 halaman 457. Dalam pandangan eksistensialis,
Tugas utama dari seorang terapis adalah mengeksplorasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ketidakberdayaan, keputusasaan hidup, ketidakbermaknaan hidup, dan kekosongan hidup. Eksistensial serta berusaha memahami keberadaan klien dalam dunia yang dimilikinya. Menurut Franz, tahun 1959, menjabarkan peran terapis bukanlah menyampaikan kepada klien bahwa apa makna hidup yang harus diciptakannya, melainkan mengungkapkan bahwa klien bisa menemukan makna bahkan juga dari penderitaan yang dialaminya. Untuk dapat memahami sepenuhnya perasaan dan pikiran konseli tentang isu-isu kematian, isolasi, putus asa, rasa bersalah, konselor seperti itu harus mengkomunikasikan empati, respek atau penghargaan, dukungan, dorongan, keterbukaan, dan kepedulian yang tulus. Sepanjang proses konseling, konselor harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh sehingga mereka dapat memahami pandangan-pandangan konseli, kemudian membantunya mengekspresikan ketakutan-ketakutan dan mengambil tanggung jawab bagi kehidupannya sendiri. Proses konseling eksistensial meliputi 3 tahap. Tahap pertama, konselor membantu klien dalam mengidentifikasi atau mengklarifikasi asumsi mereka terhadap dunia. Klien dapat mendefinisikan cara pandang agar eksistensi mereka diterima. Konselor mengajarkan mereka bercermin pada keeksistensi mereka dan meneliti peran mereka dalam hal penciptaan masalah dalam kehidupan mereka sendiri. Tahap yang kedua adalah klien didorong agar bersemangat untuk lebih dalam meneliti sumber dan otoritas dari sistem mereka. Tahap ketiga adalah berfokus pada untuk bisa melaksanakan apa yang telah mereka masalah-masalah yang dihadapi dengan terapi eksistensial. Yang pertama masalah kekosongan, yang kedua masalah kesepian, yang ketiga masalah kecemasan. Untuk masalah kekosongan, jika seseorang menemukan hambatan pencarian makna hidupnya, maka ia akan mengalami kekosongan di dalam hidupnya. Yang kedua masalah kesepian. Sesungguhnya pada hakikatnya sendiri, manusia memiliki keutuhan untuk berhubungan dengan sesamanya atau temannya. Jika manusia gagal dalam menciptakan suatu hubungan tersebut, maka akan menimbulkan kesepian serta kekosongan dalam kehidupan manusia tersebut. Yang terakhir adalah masalah kecemasan. Kesadaran akan kebebasan dan tanggung jawab bisa menimbulkan kecemasan tersendiri bagi karakteristik dasar manusia tersebut, bisa mengakibatkan atas keterbatasan dan kegagalan individu tersebut.